Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabi nasta'in wala umuru dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Abdul Aziz selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah dan teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Investasi pada Reksadana Syariah. Untuk presentator pertama yaitu Dea Walia, untuk presentator kedua yaitu Rapasya Maidah Sugianto, dan presentator terakhir yaitu saya sendiri, Dea Nugraha. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke presentator pertama yang akan dibawakan oleh Dea Walia. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian dan juga prinsip-prinsip reksadana syariah. Pengertian dari reksadana syariah yaitu suatu tempat pengumpulan dana milik masyarakat yang dikelola oleh suatu badan hukum yang bernama manajer investasi, yang mana dana tersebut nantinya akan diinvestasikan ke dalam surat berharga yang berupa saham, obligasi, ataupun instrumen pasar uang lainnya. Adapun unsur-unsur dari reksadana syariah yaitu yang pertama ada investor, yakni seseorang yang menginvestasikan dananya dengan tujuan memperoleh keuntungan. Yang kedua ada manajer investasi, yaitu perusahaan yang mengelola portofolio efek, yang mana perusahaan tersebut bisa berupa divisi sendiri ataupun PT khusus. Yang ketiga ada portofolio efek, yakni sekumpulan surat berharga. Yang keempat ada sekuritas, yaitu surat berharga yang berupa saham atau obligasi yang bisa dibeli jika mendapat perizinan dari Bapepam. Lalu yang kelima ada bank kustodian, yaitu suatu lembaga yang berfungsi sebagai tempat penitipan harta efek. Materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip reksadana syariah. Prinsip dari reksadana syariah sendiri yaitu yang tidak melanggar syariat Islam. Adapun hal-hal yang melanggar syariat Islam yaitu perusahaan yang melakukan segala kegiatan perjudian, lalu lembaga keuangan konvensional seperti asuransi atau bank konvensional. Yang ketiga, perusahaan yang membuat, mengedarkan ataupun memasarkan makanan atau minuman haram. Lalu yang keempat ada perusahaan yang menampung barang haram atau jasa penipuan yang merugikan orang lain. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Dea Walia yang sudah menjelaskan materinya. Lanjut ke presentator kedua yaitu yang akan dibawakan oleh Rapasya Maidah Sugianto. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian reksadana syariah. Keuntungan apa saja sih yang didapatkan oleh investor setelah berinvestasi pada reksadana syariah? Yang pertama, jika ada investor yang memiliki dana yang tidak mencukupi, hal ini dapat menghindari dari pengaruhnya yang mampu meminimalisir risiko pada kegiatan berinvestasi. Yang kedua, memberi kemudahan investor untuk melakukan berinvestasi dalam reksadana syariah. Yang ketiga, memaksimalkan waktu. Pemegang saham tak perlu setiap waktu mengecek pengembangan sahamnya, sebab hal itu sudah diambil alih oleh manajer investasi. Kerugian reksadana syariah, beberapa macam kesempatan mengalami resiko buat pemegang saham di reksadana, yaitu resiko menurunnya NUFP, nilai unit penyertaan yang disebabkan turunnya harga dan berimbas pada portofolio yang masuk di reksadana seperti obligasi saham dan berbagai surat berharga lainnya. Kedua, resiko yang likuiditas yang menyangkut pasti memiliki kesusahan dan akan dialami oleh pada manajer investasi ketika separuh orang yang menjadi pemegang saham besar itu menjual ulang unit mereka atau repossession. Yang ketiga, resiko ingkar janji merupakan risiko yang berdampak negatif sebab bisa mengakibatkan penurunan nilai aktiva bersih atau NAB
Investor harus berupaya untuk mempelajari potensi keuntungan yang dihasilkan, risiko yang akan dihadapi jika memilih berinvestasi melalui reksadana syariah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Semada Sogianto yang sudah menjelaskan materinya. Lanjut ke presentator ketiga, yaitu yang akan dibawakan oleh saya sendiri tentang pilihan reksadana syariah di Indonesia. Ada beberapa pilihan reksadana Indonesia. Yang pertama itu ada reksadana syariah mandiri. Reksadana ini menawarkan tingkat likuiditas yang tinggi dan bisa ditarik kapan saja dengan mudah. Selain itu, reksadana ini sesuai dengan prinsip pasar modal syariah dan termasuk jenis reksadana pasar uang dengan dana kelolaan 100% mengalir ke produk pasar uang. Untuk minimal pembelian dalam reksadana ini yaitu sebesar 100.000. Sedangkan untuk penjualan itu minimal 10.000. Dalam reksadana ini juga bisa dipantau dalam jangka pendek, dan ini cocok bagi yang menginginkan risiko yang rendah. Yang kedua yaitu reksadana BNI AM Musahamah. Reksadana ini diterbitkan oleh reksadana BNI Syariah dengan tujuan memperoleh investasi yang optimal, dan untuk dananya diinvestasikan ke beberapa produk. Salah satunya di produk saham dan keuangan syariah, yang prinsipnya sesuai dengan pasar modal syariah. Struktur reksadana ini mendapatkan 80% dananya pada efek ekuitas dan sisanya masuk ke produk pasar uang atau deposito syariah. Yang ketiga yaitu Simas Syariah Unggulan. Reksadana ini diluncurkan pada bulan Agustus 2014 dan dimiliki oleh PT Sinarmas Asset Management. Reksadana Simas Syariah Unggulan ini cocoknya untuk investasi jangka panjang karena menawarkan keuntungan dalam jangka panjang. Dan selama 3 tahun terakhir, reksadana Simas Syariah Unggulan berhasil memperoleh laba sebesar 22,4%. Seiring berkembangnya zaman, reksadana ini sudah ada di beberapa bank, salah satunya yaitu pada Bank BRI Syariah Tbk, PT Cash Integrasi Tbk, dan PT HK Metals Utama Tbk yang memegang Simas Syariah Unggulan teratas. Yang keempat yaitu Bahana Liquid Syariah. Pada tahun 2019, imbal hasil reksadana ini sangat tinggi, yaitu sebesar 5,87%. Custodian Standard Chartered bekerja sama dengan reksadana ini, dan setiap tahunnya menghasilkan keuntungan yang signifikan. Reksadana ini termasuk ke dalam pasar uang syariah, yang memberikan solusi manajemen likuiditas jangka pendek bagi investor dengan tetap memberikan modal imbal hasil yang optimal melalui penempatan pada instrumen pasar uang seperti deposito syariah. Untuk minimal investasi syariah ini cukup membayar 100.000. Selain itu, BLS ini juga cocok untuk profil nasabah yang konservatif. Yang kelima itu Batavia Dana Saham Syariah. Batavia Dana Saham Syariah dananya itu diinvestasikan pada beberapa perusahaan, salah satunya di PT Telkom Indonesia. Selain itu, reksadana ini bertujuan untuk pembiayaan jangka panjang. Salah satu caranya dengan menginvestasikan saham ke perusahaan yang sudah terdaftar dan menjadi bagian di Bursa Efek Indonesia. Minimal pembelian dalam reksadana ini sebesar 10.000 dan untuk penjualan juga sebesar 10.000. Yang keenam yaitu reksadana syariah Kapital Syariah Money Market. Reksadana ini mengupayakan dirinya untuk bisa mencapai tingkat pertumbuhan yang liquid dan stabil dalam jangka pendek dan menengah dengan cara berinvestasi di produk pasar uang syariah yang sesuai prinsip syariah dan peraturan perundangan yang berlaku. Reksadana ini returnnya per tahun mencapai rata-rata 6,48% dengan modal awal minimal 500.000. Dan yang terakhir yaitu reksadana Panindana Syariah Saham. Panindana Syariah Saham ini bertujuan untuk mendapatkan nilai pertumbuhan investasi yang berjangka panjang sesuai dengan peletakan dananya pada mayoritas efek syariah yang bersifat instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan ekuitas. Reksadana ini akan menginvestasikan portofolionya dengan minimal 80%, dan maksimal 95% pada efek syariah yang sudah terdaftar di efek syariah. Sedangkan untuk
instrumen pasar uang syariah dalam negeri itu minimumnya 5% dan maksimumnya 20%. Bani dana saham syariah, minimum pembeliannya sebesar 100.000 dan minimum penjualan juga sama yaitu awalnya 100.000. Kesimpulan dari materi ini yaitu setiap tahunnya reksadana syariah mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satu yang menjadi pemicunya adalah pasar modal syariah. Karena itu sesuai dengan reksadana syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Reksadana itu mempunyai keuntungan sesuai dengan tingkat risikonya masing-masing. Sedangkan jika calon investor itu memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, maka mereka bisa menggunakan jenis reksadana saham yang menjamin keuntungan yang memuaskan juga. Dari semua pilihan reksadana syariah yang ada di Indonesia, yang paling tepat menurut kelompok kami yaitu di reksadana syariah mandiri. Karena selain dapat dilihat dari jangka pendek, dalam reksadana ini juga memiliki risiko yang rendah. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan, yang dapat presentasi kelompok 6 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Abdul Aziz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.